bukti oleh orang lain. Jadi praktik baik itu pengalaman baik yang sudah dilakukan dan berhasil sehingga menimbulkan dampak sebagai program pengembangan sekolah seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, jadi praktik baik itulah pengalaman terbaik ya Bapak Ibu ya. Ya, pengalaman gitu ya. Ada yang lain? Ini tadi masih ada Pak. Saya Pak. Masih resket yang singkat ya. Ini Pak. Kalau ya, silakan. Setuju dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman, saya menambahkan bahwa praktek baik itu melaksanakan program kegiatan baik yang sederhana maupun program kegiatan yang luar biasa yang berdampak pada kebutuhan belajar murid. Kenapa di sini saya katakan praktek baik itu bisa program kegiatan yang sederhana? Karena bisa jadi suatu program kegiatan itu di sekolah ini walaupun sederhana, tetapi ini luar biasa begitu. Dan misalnya di sekolah B kegiatan sederhana ini, sekolah B ini menurut sekolah B itu biasa-biasa saja. Tapi di sekolah A walaupun sederhana itu sangat luar biasa. Karena ini sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, luar biasa. Baik Bapak Ibu, itu luar biasa pendapatnya tadi. Kita akan bicara itu mengingat kembali potensi dan tantangan pendidikan yang memberdayakan di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang praktek baik yang tadi sudah didiskusikan beberapa, kemudian baru Bapak Ibu akan diskusi. Nah, apa itu praktek baik? Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Nyuwun sewu Bapak. Praktek. Baik. Nyuwun sewu Bapak. Jadi Nyuwun sewu Pak. Praktik baik dalam pendidikan adalah program yang memberdayakan. Ada mau disampaikan Pak Slamet, silakan. Iya. Ini Bapak, untuk saya melihat itu kan Pak Subadi bukan kelas kita. Saya takutnya dia salah kamar, dicari teman-temannya. Apakah yakin tuh Pak Subadi ini di kelas kita ini? Karena dari tadi pagi kami nggak pernah ketemu Pak Subadi. Kalau memang terima kasih Pak. Terima kasih. Ini kan tadi masuk di bor yang ada nama saya, ternyata di sana masih sepi Pak. Makanya maka saya sepi. Oh, nggak apa-apa. Masih sepi, tidak ada siapa-siapa, dan saya kemudian ada chat katanya masuk di bor 1. Saya ikuti masuk bor 1. Ternyata masuk di bor 1. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas informasinya. Mohon maaf undur diri Bapak Ibu. Baik Pak Swadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Pak Swadi kan kelas B ya. Di kelas B ya, benar ya Pak Swadi ya, dengan Pak Wadiono ya. Oke, Pak Swadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nah, kawannya Pak Swadi. Oke, terima kasih ya. Sudah diingatkan gitu ya. Itu Bapak Ibu, jadi program yang memberdayakan secara mandiri, kemudian program yang berpihak kepada murid, tentunya dengan bakat, minat, terus tadi sudah disampaikan juga program yang memaksimalkan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Nah ini ya, makanya ini membangunlah rasa perubahan Bapak Ibu ya. Nah, terus di sana ada nilai positif yang bisa diperoleh ya. Hal yang dilakukan bisa dibagikan kepada orang lain. Nah itulah praktik baik dalam pendidikan. Jadi kalau kita lihat itu ada 3 hal yang merupakan praktik baik di sini ya. Nanti kita akan kaji satu persatu. Nah, Bapak Ibu, kita akan layar pendapat dulu. Bapak Ibu, saya akan tampilkan satu sebuah pernyataan. Nah, itu ketikanya setuju ya, atau tidak setuju gitu ya. Setuju atau tidak setuju ya, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat. Nah ini, mengadakan kompetisi membaca antar kelas agar kompetisi seluruh murid meningkat. Setuju apa tidak? Silakan ketik di chat ya. Silakan ketik di chat ya. Setuju, tidak setuju gitu. Mengadakan kompetisi membaca antar kelas agar kompetisi seluruh murid meningkat. Kompetensi seluruh murid meningkat. Jadi ada kompetisi membaca. Apakah
apakah itu sebuah praktik baik atau tidak. Kemudian yang kedua, nah ternyata tidak setuju ya. Ini ada yang menjawab setuju, itu bukan kategori praktik baik. Kenapa? Karena di situ ada kompetisi kata kuncinya, ya, ada kompetisi. Jadi belum masuk kategori praktik baik, ya. Kemudian yang nomor 2, mengadakan program pelatihan membuat aplikasi mengajar daring untuk guru. Nomor 2, setuju apa tidak? Ada yang sudah ketik setuju, ada yang tidak. Nah, ini sebagian besar setuju bahwa adalah sebuah praktik baik, ya, kita lihat. Ternyata juga belum kategori praktik baik. Karena di situ ada kata kuncinya membuat aplikasi. Apakah semua guru senang aplikasi? Belum tentu. Iya, hanya tertentu. Ya, hanya berapa tertentu gitu ya. Jangan-jangan ini menjadi beban nanti pada teman-teman guru kan begitu ya. Nah, itulah sebuah. Kemudian yang ketiga, mengadakan sesi one-on-one konsultasi perorangan dengan murid saat murid membutuhkan. Apakah itu sebuah praktik baik atau tidak? Nomor 3, silakan ketik. Setuju katanya nomor 3. Ya, ini semua setuju nomor 3. Saya lihat semuanya setuju. Nah, ini ada tidak setuju, Bu Dia. Nah, mari kita lihat. Ya. Ternyata dia praktek baik, ya Bapak Ibu ya. Praktek baik. Kenapa praktek baik? Kan bagi yang membutuhkan kan? Kata kuncinya bagi yang membutuhkan. Jadi tidak semua harus sama gitu kan. Ini menerapkan konsep diferensiasi. Baik, yang keempat sekarang. Menggali kebutuhan belajar murid di awal semester untuk menghadirkan pembelajaran bermakna. Sebuah praktik baik atau tidak? Setuju atau tidak? Silakan ketik. Isi nomor 4. Setuju, tidak, itu ya. Wah, ini semua setuju sepertinya ya. Semua. Yang lain gimana? Belum memberikan pendapat, ada 16 ya. Harusnya ada 16 pendapat di sini. Ya. Ini baru beberapa. Yang ragu-ragu Bapak Ibu berpendapat, tidak masalah ya. Gimana Bapak Ibu? Ini Pak Suwandi katanya salah klik link ya. Ini risikonya saya cantumkan linknya di situ ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat ini. Ini sepertinya Bapak Ibu takut salah ini ya. Ini berbahaya kalau begitu ya. Kalau takut salah berbahaya ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu seorang pengajar praktik ini harus punya konsep yang jelas gitu ya. Itu. Mari kita lihat. Wah, ini sepertinya ragu-ragu, jangan-jangan saya salah ini gitu ya. Nah, itu praktek baik Bapak Ibu ya. Mohon perhatikan ya. Sudah bisa sekarang bedakan Bapak Ibu? Setelah tampilkan di 4 ya, sudah kira-kira sudah bisa ya. Nah, lanjut yang kelima, mengadakan program pengayaan dan mewajibkan seluruh murid ikut serta. Silakan. Ini 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang sudah tidak setuju. Wah, ini semua tidak setuju ya, sepertinya ini. Oke, kita lihat. Kring. Nah, di situ ada mewajibkan kata kuncinya ya, berarti bukan kategori praktik baik ya. Itu baik. Yang ke-6, menggunakan platform teknologi tertentu untuk membuat proses belajar menjadi lebih seru. Oke, tidak setuju, tidak setuju ya. Tidak setuju, ini setengah-setengah ini ya. Nah, mari kita lihat, ada kata kunci di situ. Ada kata tertentu. Ingat kata kuncinya tertentu ya. Itu lihat ya. Sudah?
Kira-kira apa dia? Praktik baik atau tidak? Ternyata praktik baik kan saya kasih kata kunci di sini ya. Ya, harusnya itu setuju ya Bapak Ibu ya. Menjadi Jadi seru. bukan ya. Itu. Dan ini mudah dijiplak gitu ya. Mudah dijiplak orang lain gitu ya. Memberikan keleluasaan kepada murid untuk menentukan sendiri cara belajarnya. Yang ketujuh, setuju apa tidak? Ini semua setuju sepertinya ini. Wow. Semua setuju. Oke. Benar juga ya. Selamat ya. Kemudian berikutnya, mengajak masyarakat menyumbangkan buku bekas dalam upaya menghadirkan pojok baca. Nomor 8, setuju apa tidak setuju ini? Ini sepertinya semua nulis setuju ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ya, jadi tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu semuanya, orang hebat-hebat ya, luar biasa ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, itu satu layak pendapat, apakah itu praktik baik atau tidak, Bapak Ibu sudah bisa menentukan. Berarti lagi sebentar Bapak Ibu sudah bisa, oh ini saya buat praktik baik, gitu ya. Oke. Nah, apa kriteria suatu praktik baik? Kunci utamanya tidak ada memaksa. Kalau memaksa mana mungkin terjadi praktik baik kan? Hal yang terbaik yang paling menyenangkan dia lakukan juga. Jadi tidak memaksa. Berdampak positif pada anak. Satu, tidak memaksa, dampaknya positif, terus mengakomodasi kebutuhan murid, jangan tidak menyamaratakan, ya, gitu. Kemudian membuat anak bahagia, itulah kriteria sebuah praktek baik, gitu ya. Nah, ada 3 kunci kategorinya itu sebuah praktek baik. Ini mohon diperhatikan dengan baik, ya. Yang pertama kata kuncinya adalah berpihak pada murid, ya. Apa sih kebutuhan belajar muridnya? Itu berpihak pada murid. Nah, setelah berpihak pada murid, ini sesuai kebutuhannya dia. Nah, karena sesuai dengan kebutuhannya, maka yang kedua adalah dia akan berdampak positif. Jadi berdampak pada murid, ya. Jadi ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan oleh murid. Nah, kemudian yang ketiga, bisa ditiru atau direplikasi. Makanya sekarang lagi ngetren adalah berbagi praktek baik di PMM, ya, di komunitas itu. Nah, di sekolah-sekolah sudah sekarang lagi ngetren berbagi praktek baik yang bisa ditiru oleh sekolah lain. Karena itu berdampak positif. Ya, berpihak pada murid, berdampak pada murid, dan bisa ditiru. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk praktek baik, ya. Apa bentuk-bentuk praktek baik menurut Bapak Ibu? Terus apa tantangan yang dihadapi? Apa yang melatar belakangi bahwa itu Bapak Ibu melakukan baik, praktek baik? Kemudian perhatikan sasarannya, bagaimana dampaknya. Itulah kajian kita di dalam nanti Bapak Ibu membuat sebuah praktik baik, ya. Itu. Nah, lagi sebentar tentunya Bapak Ibu sudah punya gambaran. Oh, ini merupakan praktik baik. Oh, ini perlu disingkirkan. Tadi kan sudah menulis mana yang dikuatkan, mana yang dihilangkan, ya. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam membuat sebuah praktik baik, itu ada yang disebut dengan membuat gambar mental prakarsa perubahan. Sudah pernah Bapak Ibu dapat ya? Sudah pernah? Kalau CGP Angkatan 5 ya Bapak Ibu ya? CGP Sudah? Angkatan 5 Pak. Berarti Empat. Sudah kan? Kemudian atap baru bagja kan? Itu. Iya. Nah, sekarang berkembang lagi ke STAR ada istilahnya. Nah, atap itu adalah merupakan akronim. Ya, pertama apa sih aset yang bisa dilihat di situ? Ya, awalnya aset.
bisa halaman sekolah, bisa ya Inggris itu misalnya. Aset yang kita punya itu apa? Lihat di sekolah. Ada gurunya enggak yang memiliki kompetensi itu? Bagaimana dengan gininya? Murid-muridnya, minat muridnya. Lihat dulu ada asesmen diagnostik di situ. Nah itu. Jadi bagian yang menciptakan kebutuhan atau hal positif yang dapat diberdayakan sebagai kondisi awal. Nah sekarang tantangannya apa? Ya, apa sih keresahan yang perlu dijawab? Yang menjadi harapan murid. Contoh misalnya di daerah Bapak Ibu baru berkembang daerah pariwisata itu misalnya. Mulai banyak-banyak tamu datang, sementara anak-anak belum bisa berbahasa Inggris. Nah ini kan tantangan kan? Nah tetapi kita lihat gurunya ada, minat anaknya ada. Nah berarti itulah kita ambil. Apa aksi yang kita lakukan? Itu yang ketiga. Apa aksi yang kita lakukan? Nah bagaimana nanti ada kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan. Kalau ada guru bahasa Inggris, mereka lah yang memberikan pelajaran tambahan. Itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian pelajaran atau perubahan yang diharapkan itu apa? Di situ. Nah inilah yang perlu dikembangkan sebagai dasar perubahan. Bagaimana menjawab tantangan, namun mencakup pembelajaran yang bermakna. Dan itu bisa diharapkan tumbuh, melekat di bawah murid hingga mereka tamat. Jadi mereka memiliki kompetensi konsep atap. Ya kan? Nah, contoh ini ya, contoh atap. Prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan kebiasaan bangun pagi, misalnya kan. Apa aset yang ada? Berarti anak sudah memiliki rasa tanggung jawab di situ. Ada keinginan untuk menyelesaikan tugas, untuk di keluarga dia membiasakan bangun pagi. Apa tantangannya di sini? Dia harus mengelola jadwal yang padat. Dia pada malam hari ada PR, nonton, main game, itu misalnya. Ya. Nah ini itu tantangan anak-anak, kesulitan anak-anak itu tantangan itu kita jawab sekarang. Gimana caranya sekarang? Ajaklah anak-anak berpartisipasi dalam membangunkan atau menyiapkan tempat mandi, ya, sarapan, itu dan seterusnya. Nah itu melakukan kegiatan, itu aksinya. Kemudian apa pembelajarannya? Nah di situ memang sih di awal-awal itu merepotkan, tapi nanti berikutnya akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Itu pembelajaran yang kita dapatkan. Baik, itu contoh membiasakan bangun barang pada tempatnya, yang anak PAUD biasanya ya. Boleh juga, ya. Nah, apa aset yang bisa dilihat? Jadi anak-anak di situ sudah tahu mana merupakan aset, tantangannya apa, bagaimana membiasakan. Nah, itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan tantangannya. Kemudian aksinya apa? Nah, di situ ternyata membuat cerita, anak-anak dapat bermain peran, ya, ada sebuah model tokoh yang dianggap temannya itu tokoh yang suka beres-beres, mengembalikan tempat mainannya ke tempatnya, setiap habis bermain membersihkan. Nah, apa yang diharapkan? Jadi ada perubahan perilaku di situ, ya, itu. Jadi sehingga anak-anak sudah terbiasa membereskan. Nah itu contoh-contoh prakarsa perubahan. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, ya. Kemudian lagi membiasakan sarapan pagi. Sekarang ada tren anak-anak SMP, SMA itu susah sarapan pagi. Padahal itu merupakan keharusan, ya. Nah, asetnya apa di sana yang bisa ditangkap asetnya? Ya. Nah, asetnya mungkin kita dengarlah sarapan gitu ya, sempat sarapan atau belum disiapkan oleh ibunya, ya, itu. Nah, inilah menjadi aset. Apa tantangannya? Nah, ajak dapat ngobrol dengan anak-anak, ternyata
Jadi orang tuanya tidak menyiapkan, atau bangun kesiangan, malas makan, milih menu dan sebagainya. Itu tantangan kan? Tidak ada selera nggak sarapan. Nah sekarang buat tawaran sarapan bersama di sekolah. Jadi anak-anak disuruh memakan ada waktu sarapan bersama. Nah itu membangun kebiasaan. Apa perubahan yang bisa dilakukan di sini adalah anak-anak memperhatikan tentang kebutuhan dirinya, ya, tentang kesehatan, bahwa sarapan itu penting karena nanti pulangnya siang. Nah, itu bisa dilakukan, ya. Nah itu contoh-contoh prakarsa perubahan. Atau ada prakarsa pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak misalnya, ya, meningkatkan kreativitas anak. Apa tantangannya, apa asetnya di sana? Ya, nah, anak-anak ternyata dia ajak ngobrol dia sudah kritis, ya, itu dia sudah kritis. Kadang-kadang dia bisa protes, bisa memberikan argumen dan sebagainya. Itu adalah aset. Nah, tantangannya apa? Di situ ada keluhan, jenuh dengan kegiatan belajar. Gurunya datang hanya menjelaskan, ngasih tugas, kumpulkan, selesai. Jadi dia ada jenuh di situ, membosankan. Nah itu tantangan. Apa aksi yang bisa dilakukan? Nah disitulah mulai mendesain pengembangan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dengan berbagai metode, kemudian media dan aktivitas, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, KSE, atau bentuk-bentuk lainnya, misalnya pembelajaran berbasis proyek, gitu ya. Nah, apa yang diharapkan? Kemudian memiliki kemampuan itu contoh-contoh prakarsa perubahan yang sudah dibangun. Atau prakarsanya ingin membuat pojok literasi bila ingin tren, mereka berdasarkan hasil rapor pendidikan. Ya, apa aset yang ada di situ misalnya? Murid ternyata sudah memiliki kesenangan melakukan kegiatan seru, ya, itu di kelas. Nah, itu dijadikan aset, nonton video, nonton film, atau kegiatan lainnya. Nah, terus apa tantangannya sekarang? Ternyata tantangannya adalah anak-anak itu malas dia baca. Nah, supaya pilihan membaca kan harus dibuat menarik kan. Nah, buatlah pojok literasi. Apa aksi yang bisa dilakukan? Ya, nah disinilah membuat pojok literasi yang lebih menarik. Nah, kemarin yang saya ingat ada satu sekolah itu membuat pojok literasi itu yang dilibatkan murid dan orang tua. Ya, pojok seperti apa yang dia inginkan di situ dia murid. Nah, sehingga perubahan yang terjadi adalah anak-anak memiliki kompetensi literasi mereka bisa meningkat karena tertarik dia mulai membaca, ya, gitu. Nah, disitulah prakarsa perubahan yang terbangun. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat saya berikan sebagai ilustrasi untuk pengantar hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut nanti ada yang bertanya dulu Bapak Ibu terkait dengan praktek baik dengan membangun prakarsa perubahan dengan kerangka atap. Sudah jelas Bapak. Sudah ya. Nah, ya. Kalau sudah nanti Bapak Ibu latihan ya. Latihan, saya berikan waktu 30 menit ya, berdiskusi bersama satu kelompok, kemudian memutuskan satu prakarsa perubahan ya. Diskusikan bersama kelompok Anda inisiatif praktek baik yang akan dituliskan mulai dari awal, kemudian tantangan dan pelajaran selama 30 menit. Setelah itu nanti secara bergantian akan presentasi ya. Itu Bapak Ibu sudah punya gambaran Bapak Ibu? Sudah Pak.
Kalau sudah, saya akan bukakan bornya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu yang di main room ini, yang bor 1 tetap diam tempat, ya, tetap di tempat. Kemudian yang kelompok 2 dan 3 bisa keluar sebentar dari main room ini, kemudian masuklah ke bor yang sudah disediakan. Itu. Nah, ini saya pelan-pelan sudah saya sedang buka, ya, mohon bersabar, ditunggu. Nanti Bapak Ibu boleh diskusi setelah ada tanda rekodnya, ya. Sebelum ada tanda rekod, tolong diingatkan saya. Itu, ya. Silakan kelompok 2 dan 3 bisa masuk ke bornya masing-masing. Ya. Permisi Pak, untuk nama kelompoknya apakah sudah dibagi? Ada di LMS. Sudah ada Mas di. Oh, di LMS. Nah, untuk nama kelompoknya ini saya tampilkan ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini nama kelompoknya. Jadi kelompok 1 ada 6 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 ada 5 orang. Sudah, lihat dulu sebentar, kemudian masuk Bapak Ibu ke roomnya masing-masing. Ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Baik. Ini udah ada yang masuk di Oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bor 1 ada kelompok 2, silakan. Saya kita minta bisa diskusinya, Nggih. berdiskusi. Ya, Bu. Ya. Silakan dulu. Saya buka diskusi, Yang ada yang kelompok bisa buka 3 bukunya. atau bor Mungkin nanti bisa kita 2, ada yang nulis. silakan Bu Asti. rekod Iya, sekarang. baik. PPT ini ya. Ya, Ini sepertinya PPT, Bu. PPT aja tidak apa-apa ya. Bapak Ibu silakan bisa mulai diskusi, ya. Kita ngambil prakarsa perubahan yang apa ya? Ini saya tutup dulu presentasinya, ya, Nanya. supaya Bapak Ibu bisa presentasi, ya. Prakarsa perubahan. Praktik baiknya apa? Ini yang masih mau 7 orang di kelompok 1. Pendapatnya, Masih ada Pak 8. Irfan, Ya. cari Ya. praktik baiknya apa? Kalau sudah Mungkin pernah, satu persatu silakan. bisa mengungkapkan pendapatnya dulu Bu, nanti Ya. kita coba ambil kira-kira siapa Pak Irfan Solah masih di kelompok 1. Oh iya sebentar. Silakan Saya keluar. juga prakarsa perubahan. Ya, mungkin Pak Irfan dulu bisa mengemukakan prakarsa praktik baiknya apa? Inisiatif praktik baiknya adalah atau yang mungkin yang lainnya Bu Wagidah apa? Kalau tadi saya mengungkapkan tentang itu Bu, menghargai kebebasan untuk berpendapat. Itu biasanya anak-anak kalau berpendapat kan belum bisa istilahnya menggunakan cara-cara yang tepat atau yang sopan, yang baik. Nah, itu bagaimana cara kita mengajarkan pada mereka seperti itu? Gimana? Mungkin teman-teman yang lain ada usul yang lain. Mungkin lebih spesifik Bu, kalau misalkan itu kayaknya masih luas, apa ya? Lebih mengerucut. Itu kan sepertinya luas sekali. Kalau Bu Sari? Kalau saya itu malah masih cenderung ke literasinya, Bu. Karena anak itu di tempat saya terutama itu suka bermain. Setiap minggu datang itu juga masih main. Pak Irfan coba mungkin
kelas besar nggih, SMA Pak Irfan. Saya SD. Ini aja kalau boleh membuat poster aja memenuhi dinding-dinding ruang kelas. Jadi aransi kelas Pak. Iya. Dari berbagai macam pelajaran, misalkan diskusi kelompok nanti menghasilkan satu poster-poster yang menarik karena mereka kan umumnya pelajar gambar seneng, menggambar suka, entah hasilnya bagus atau tidak, yang penting difasilitasi dulu seperti itu. Kalau Bu Asti? Kalau saya sebenarnya kalau SMA tadi saya lebih tertarik yang sarapan tadi sih. Kalau anak-anak SMA kan jarang kan sarapan pagi itu tadi. Menarik sih. Anak-anak SD juga sering Lah ya itu. Kalau saya tanya setiap pagi yang sarapan siapa, cuma 2-3 anak yang angkat tangan. Ya sama SMA juga. Atau ya kesepakatan gimana? Saya kok lebih setuju ke sarapan pagi. Katanya itu juga agak Penting itu. Ya itu penting. Saya malah penting sekali. Biasanya anak-anak melewatkan hal itu. Selain abai dengan hal itu biasanya. Berarti judulnya praktik baiknya adalah sarapan pagi. Jangan sama dengan yang tadi ya Bu ya. Ya jangan sama. Kita punya yang lain. Kalau punya ide yang lain gimana? Apa ya? Tadi judulnya apa yang di share Pak? Tadi ya, kan pas sarapannya itu. Kalau sarapan dulu di sekolah saya pernah ada itu namanya Menumbuhkan kebiasaan sarapan. Tadi judulnya itu prakarsa perubahan. Oh, untuk anak remaja. makan bersama di kelas. Makan 4 kali gitu gimana? Yang 4 sehat 5 sempurna. Kalau itu berarti memaksakan nanti yang 4 sehat 5 sempurna. Ya itu ada unsur paksaan. Tapi kita membuat ide yang lain aja gimana? Kayaknya punya Bu Wahidah, menghargai pendapat orang lain. Bagaimana? Kalian dicontoh tadi belum ada ya Bu ya? Ya. Contoh ada, saya memang agak bingung. Kalau sudah ada contohnya kan nggak enak, atau kita punya ide yang lain aja. Menghargai pendapat orang lain. Nah, itu kan juga nilai karakter. Ini kadang anak-anak juga kurang gitu. Ada temannya yang memberikan pendapatnya malah ngomong sendiri gitu kan? Iya, boleh. Nah, Berarti menghargai kebebasan berpendapat gitu ya. ya. Menumbuhkan menumbuhkan apa ya? Jangan menumbuhkan, menghargai. Kita Menghargai gitu ya Bu ya. kebebasan. Pembelajaran. Jadi tidak dibuat kolaborasi biar bisa nulis. Oh, ada yang share Ini sudah saya share Sudah ada di PPT. Di PPT. Oh, di PPT. menghargai Pendapat aja. Kita membuat pendapat Pendapat orang lain gitu. orang lain gitu. teman atau orang lain. Mungkin asetnya adalah Untuk asetnya mungkin apa ya? Asetnya. siswa dapat mengemukakan pendapat, itu kan juga aset. Siswa dapat mengemukakan pendapatnya. Siswa berani mengatakan pendapat itu juga aset ya Bu ya? Aset itu termasuk aset. Berani saja itu aset, sudah aset ya. Pendapat. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, itu juga aset ya? Iya betul, guru Iya, sama. bisa. Juga aset ya dari guru. Kalau dari siswa itu tadi keberanian dalam mengungkapkan pendapat itu juga aset ya. Gimana tadi? Memberikan kesempatan kepada kepada
untuk berpendapat. Sudah? Situasi dan kondisi kelas yang mendukung untuk berpendapat itu juga bisa aset juga. Situasi dan kondisi kelas yang mendukung. Oke, sudah ya. Tantangannya adalah tidak semua gimana? Tantangannya ada yang malu-malu untuk mengemukakan pendapat itu. Saat ditunjuk tidak berani menyampaikan pendapatnya, misalnya. Masih ada siswa yang merasa malu menyampaikan pendapatnya. Kemudian itu sudah berprasangka kalau pendapatnya salah itu loh. Apa sudah? tidak pede. Ya, kan masih malu sudah kayak Tidak percaya diri. tidak percaya diri. Tidak percaya diri. kurang percaya diri. Ya, kurang percaya. Kurangnya rasa percaya diri gitu. Kurangnya kemudian Guru tidak memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengemukakan pendapatnya gitu loh. Hanya beberapa tok gitu loh. guru memilih siswa. Guru pilih-pilih. Guru pilih siswa yang aktif saja. Kalau berkaitan dengan waktu bagaimana, Bu? Yang boleh berpendapat. Waktu yang tersedia kurang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat. Tidak semuanya tidak bisa berpendapat. Waktu yang terbatas berarti nggih. Ada lagi? Waktu yang terbatas untuk memberikan kesempatan kepada semua anak untuk berpendapat. Untuk siswa berpendapat. Memberikan pendapat. Ya, telepon? Sudah. Terus waktu itu lagi, Bu, bagaimana pesan yang disampaikan tuh supaya bisa diterima dengan baik gitu loh. Itu juga tantangan gitu loh. Bahasa, berarti pemilihan bahasa dari siswa. Pemilihan tata bahasa. Pemilihan Ya. bahasa yang tepat oleh siswa kan kadang anak-anak bahasanya yang digunakan itu kurang tepat. Berarti pemilihan kata siswa yang tidak tepat. Kata bahasa yang digunakan kurang digunakan siswa kurang tepat. Ya. Oke, kemudian Aksi. Membuat kelompok. Mendesain model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik untuk berpendapat. guru Membuat kelompok belajar. Membuat kelompok kecil. pembelajaran Yang mengaktifkan peserta didik untuk berpendapat. yang dapat dilakukan orang siswa untuk berpendapat. Mungkin lebih spesifik lagi. Kalau mengkondisikan kelas dengan baik, bagaimana, Bu, aksi kita? Aksinya. Mengkondisikan Ini apa? kelas dengan baik.
kondisi realnya seperti apa? Planningnya untuk mengkondisikan kelas dengan baik. Nah, biasanya kan kalau ada jejak pembelajaran kan anak suka rame, lah kita kondisikan supaya bisa bisa baik lah seperti itu. gimana? Kira-kira kelas dibagi dalam kelompok-kelompok kecil pembagian. Kelas dibagi kelompok-kelompok kecil. Gak apa-apa itu biar tambahan termasuk dalam aksi. Kan koma. Pelajaran berikan jika kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Itu Bu, kan di tantangan kita kan ada siswa yang merasa malu. Nah, aksinya tuh bagaimana guru agar mereka tidak malu gitu loh Bu. Bagaimana kata-katanya? Kan di tantangannya kan siswanya merasa malu. Terus bagaimana kita memberi seperti memberi semangat kepada siswa yang ingin bertanya gitu, biar mereka tidak malu dan Ya. akhirnya mampu Seperti bertanya. ini aja Bu, setiap siswa mendapat giliran mengungkapkan pendapat. Ya seperti kita ini ya, setiap siswa mendapat giliran mengeluarkan pendapatnya. Mendapat giliran Mengeluarkan pendapatnya. pendapatnya. Kemudian Dan itu memberikan waktu. Di situ kan tantangannya ada waktu yang tersedia itu terbatas. Berarti nanti di sini aksinya kita berikan waktu untuk siswa yang mau bertanya. Jadi mengatur waktu ya, mengatur waktu supaya semua siswa berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. agar seluruh siswa dapat berpendapat. Nah, kemudian tata bahasanya, tata bahasa ini aksinya mencontohkan atau bagaimana Pak ini kalau tata bahasa yang digunakan siswa kurang tepat, aksinya kita sebagai guru. Tantangannya yang lain tadi untuk misalnya supaya siswa itu tahu bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan benar. Kan tadi siswa belum ditunjuk, tidak angkat tangan ya, tidak angkat tangan terus langsung nyemang bicara dulu maksudnya. Jadi guru memberi contoh tata bahasa yang baik gitu. Tata cara berpendapat. Ya, itu termasuk itu maksudnya. Maksud saya. Guru memberi contoh atau memberi keputusan yang baik dengan tata bahasanya. Ini kamu memberitahu aturan atau bagaimana ya Bu? Kalau bertanya itu ada yang angkat tangan terus yang itu Nah, itu maksudnya. berarti Saya itu. guru Ya gunakan kata tanya kalau mau bertanya, kan seperti itu. ya tentu Pak Irfan, maksudnya kalau mau tanya itu angkat tangan dulu, nanti setelah Bu Guru persilakan baru boleh ngomong. Ya, tata cara. Guru menyampaikan aturan berpendapat atau gimana? Itu masuk kesepakatan kelas enggak ya? Iya. Khususnya dalam hal menyampaikan pendapat. Dalam hal berpendapat dan menghargai. Kalau kata-kata aturan kan kalau bisa kita menghindari kata-kata aturan gitu ya Bu ya. Guru
Jadi apa sih Bu? Membuat kesepakatan kelas tentang bagaimana cara menghargai Ibu bagaimana tentang cara berpendapat lah yang baik, membuat kesepakatan kelas tentang cara berpendapat yang berpendapat, cara berpendapat yang baik. Sebelumnya ada kesepakatan kelas enggak? Kita buat kesepakatan kelas enggak untuk aksinya? Ini kesepakatan. Ada? Oh iya. Kalau misalkan di awal ya. Oh di iya. awal. Jadi sebelum ada kesepakatan terus ini ya. Guru mendesain. Ya, makasih. Itu maaf Bu, itu kalimatnya guru membuat kesepakatan. Kalau guru bersama siswa bagaimana? Oh iya. kalimatnya itu Bersama siswa membuat kesepakatan kelas tentang cara berpendapat yang baik. Menyelesaikan pembelajaran yang memungkinkan kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru mengatur waktu agar seluruh siswa dapat berpendapat. Sudah ya? Sepertinya sudah ya? Ya sudah, sementara sudah dulu. Nanti kita bisa sampai ke ada waktu. Oke, sekarang yang perubahan. Ya, pelajaran atau perubahannya. Siswa dapat menghargai pendapat orang lain. Ya, nggih. Siswa lebih percaya diri juga untuk menyampaikan pendapatnya. Siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Dan dengan kata-kata yang baik itu ya, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik. Ya, dengan bahasa yang baik. Terus Pelajarannya siswa bisa siswa menghargai pendapat dari siswa lain, misalnya. siswa dapat saling menghargai pendapat tanpa teman. Kemudian Kalau kelas terlihat lebih aktif, pripun? oke, bisa siswa menjadi lebih Terus gak bisa Bu. Masuk tadi yang tantangan lebih ya. Kalau pembelajarannya itu. Itu bisa dimasukkan di tantangan Bu. Tantangannya ditambahi kelas sepi, kira Bu. Berarti tertarik. bukan sepi, tenang. Kelasnya rame terus kok Bu, gocek terus. Aktif Bu. Aktif. Aktif. Bahasanya lebih halus lagi ya. siswa dan kelas kurang aktif. Siswa saja Bu, jangan kelas yang aktif, nanti kelasnya aktif deh. Kelas kan. Terlihat ya, sinema terlihat. Ya. Yang ini jadi apa Bu? Jadi siswa terlihat lebih aktif ya Bu. Yang di P-nya Siswa terlihat ya lagi namun Semua siswa dapat berpendapat tadi itu dapat saling menghargai pendapat orang lain, tapi dia juga berpendapat sendiri gitu loh. mampu kira Bu. Artinya siswa mampu. Artinya Siswa mengetahui cara berpendapat itu artinya belum dimasukkan pembelajarannya. Pelajaran yang bisa diambil. siswa mengetahui cara pendapat Baik.
Ini gurunya ini kan baru siswa pelajaran juga buat juga. Pelajaran juga buat guru menerapkan model pembelajaran yang ya kan ini kan siswa pembelajarannya kan tidak hanya siswa. Guru juga mendapatkan pembelajaran di sini, dapat pelajaran. Tapi apa ya? Apa? Ya itu tadi pembelajaran berbasis siswa tadi. Nek Gurunya dapat memahami gitu loh, memahami siswanya dengan baik dalam arti ini loh, memahami bagi siswa yang bisa berpendapat, bisa percaya diri dan yang tidak percaya diri gitu kan, jadi mengetahui itu. Berarti seperti karakternya gitu ya, Bu? Ya, guru mengetahui karakter dari siswa. Oh, aku punya siswa yang kalau dia bicara harus seperti ini, terus siswa ini harus seperti ini. Tanpa kita dia sudah, nah itu bagaimana? Jadi pihak gurunya karakter ya. Guru mengetahui karakter siswa dalam mengemukakan pendapat. Atau profil belajar, profil bakat minat berarti, bakat minat. Potensi. Ya. Itu mengetahui potensi. Kan berarti kita tahu, oh anak ini pandai, nanti dia bisa ikut lomba debat. Anak ini Potensi itu loh. yang oleh siswa. oleh seluruh siswanya. Ada lagi? Ini tuh inisiatif apa prakarsa perubahan ini? prakarsa perubahan kayaknya. Prakarsa perubahannya. Prakarsa perubahan. Jadi nanti yang di aksi nyata tuh ini ya Bu? Iya. Ya, hasil diskusi. Hasil diskusi ini ya? Ya, berupa PDF. PDF. Itu ditebeli juga untuk prakarsa perubahannya ditebeli, kemudian agak cari bikin teman anggota. Jadi nanti ini setelah dapat umpan balik dari rekan nanti kan seandainya ada perubahan kan berarti kita tambahin ya Bu. Terus berarti kita berlima sama gitu berarti ya. Ya, sama karena hasil diskusi. Sudah setelah. Oke. Yang perlu ditambahin? Sudah kayaknya. Nanti kalau misalkan dari kelompok lain memberi masukan ya kita terima. Tambahin nama anggota kelompoknya Bu. Oke. Yang atas tambahin satu slide yang atas. Ya, tambahin. Pas ini 5 menit lagi waktunya. Ya, lagu ya Bu, 5 menit lagi ya Bu. Jadi mau datang menjemput ya Pak Irfan ya? Kelompok 2 ya. Dengan nama prakarsa perubahannya terus Judul prakarsa perubahannya, terus yang bawahnya baru nama kelompoknya gitu ya Bu ya, judul prakarsanya. fokuskan ke tadi lebih yang selanjutnya. Kalau menumbuhkan sikap menghargai pendapat orang lain bagaimana ya? Tadi kok prakarsa perubahannya kok ada kata menumbuhkan semua. Di situ sudah pas Bu. Bahasanya menghargai pendapat orang lain. Singkat ya Pak ya? Umum, lazim. Nyuwun sewu pakai kahet Bu. Oh iya. Wah, udah
Zaitun, Miswah. Yang keempat, Kristiana. Gimana Bapak Ibu, sudah selesai? Sampun Bapak. Ampun, Sampun Bapak. Bu Asti, tambahan aja Bu Asti. Prakarsa perubahan dengan atap. Ya. kita kembali ke room ini. Kita kembali ke ruang dulu ini berarti. Takutnya mereka belum selesai Bu. Nanti dulu aja, di sini dulu aja. Oh gitu. Takutnya saya kalau ketinggalan tadi salah masuk kamar gitu seperti tadi. Banyak apa-apa kayak Pak Zedi tadi jalan-jalan ke kamar yang lain karena sepi kamarnya Bu. Kamarnya sudah tutup. Sudah penuh kamarnya Masih Bu. tutup ya Pak Irfan? Iya sudah penuh ini. Tempat tetangga. Udah. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Asti itu tambahan aja Bu Asti. Kelompok 2-nya sudah selesai ya? Prakarsa perubahan dengan atap. Ya Bapak sudah. Kalau sudah silakan kembali ke room utama ya. Saya akan tutup room ini. Kalau sudah, silakan kembali ke room utama. Saya akan tutup rekod ini. Baik, Bapak Ibu, ya. Gimana diskusinya tadi, Bapak Ibu? Seru nggak? Seru Seru Bapak. Bapak. Seru Pak. Seru ya. Seru. Wah, keseruan ini kita akan lanjutkan di presentasi kelompok ya. Nah, lagi sebentar, Bapak Ibu, hasil diskusi tadi silakan dipresentasikan ya. Kemudian setelah saya kasihkan waktu masing-masing kelompok itu maksimal 15 menit presentasi dan tanya jawab ya, maksimal 15 menit itu, sehingga kita bisa selesai pukul 12 dari ketiga kelompok ini. Baik Bapak Ibu, di dalam diskusi nanti presentasi ada yang satu mengantarkan, ada yang mencatat seperti biasa ya, ada yang presentasi, kemudian ada yang memberikan tanggapan. Silakan masing-masing kelompok nanti mengaturnya. Oke, itu. Gimana Bapak Ibu, sudah siap mempresentasikan hasil karyanya? Siap Bapak. Sudah. Dari kelompok mana yang mau mulai ya? Silakan raiskan. Kelompok 2 Pak. Ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 Ya, ya. Nanti kelompok dan 3 mengkritisi ya, akan masukan ya. Ingat, ya itu memerdekakan, memberikan masukan ya. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yaitu saya, Ibu Husnul Khotimah, kemudian Bapak Irfan Soleh, Ibu Kristiana Sari, Ibu Wahidatun Miswah, dan Ibu Asti. Untuk moderatornya yaitu saya, kemudian sebagai penyaji atau sebagai pemapar yaitu Ibu Asti. Kemudian
sebagai panelis adalah Ibu Kristiana Sari, dan sebagai pembantu istilahnya nanti yang memberikan tanggapan, memberikan jawaban Bapak Irwan dan Ibu Wahidatun Niswah. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Asti untuk share screen hasil dari diskusi kelompok 2. Pada Ibu Asti, kami persilahkan share screen. Baik, izin share screen Bapak Ibu. Silahkan disajikan Ibu Asti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, prakarsa perubahan yang kami gagas adalah menghargai pendapat orang lain. Kemudian landasan dari kami membuat prakarsa perubahan dari 3 hal, yaitu berpihak pada murid, kemudian berdampak pada murid, dan harus bisa ditiru atau direplikasi. Kemudian kita menulis prakarsa perubahan ini dengan menggunakan atap. Atap yang pertama A, yaitu awal atau asep di sini. Siswa berani mengungkapkan pendapat, guru memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, situasi dan kondisi kelas yang mendukung. Kemudian tantangannya, masih ada siswa yang merasa malu dalam menyampaikan pendapatnya, kurangnya rasa percaya diri. Guru pilih siswa yang aktif saja. Kemudian waktu yang tersedia terbatas untuk siswa dalam menyampaikan pendapat. Tata bahasa yang digunakan siswa juga masih kurang tepat. Siswa terlihat kurang aktif. Kemudian aksi yang bisa kita lakukan yaitu guru bersama siswa membuat kesepakatan kelas tentang cara berpendapat yang baik. Kemudian guru mendesain pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap siswa mendapat giliran mengemukakan pendapatnya. Dan guru mengatur waktu agar seluruh siswa dapat berpendapat. Nah, kemudian pelajaran atau perubahannya, siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik. Kemudian siswa dapat saling menghargai pendapat antar teman. Siswa terlihat lebih aktif. Siswa mengetahui cara berpendapat yang baik, dan guru mengetahui potensi atau bakat yang dimiliki oleh seluruh siswanya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi waktu kepada Bu Husnul. Ya, terima kasih Bu Asti atas paparan hasil dari diskusi kelompok 2. Untuk selanjutnya, saya buka termin yang pertama dengan 2 penanya terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini sudah ada penanya. Yang pertama yaitu Ibu Titu Nurdiana Fatmawati. Silahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali prakarsa perubahannya. Sekedar sharing saja, misalnya untuk di awal-awal waktu itu bagaimana dengan siswa-siswa yang tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, itu kita melakukan metode lain, misalnya menggunakan post-it seperti itu, ditempel di depan kelas. Jadi awal-awal mungkin tidak dengan vokalnya, tetapi mungkin dengan menulis seperti itu. Itu hanya pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titu, masukannya bagus sekali dan
menginspirasi, nanti bisa kita tambahkan. Untuk selanjutnya Bapak Suwandi Cakra, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin penjelasan saja. Tadi terkait dengan prakarsanya adalah menghargai pendapat orang lain gitu ya. Kemudian saya tadi melihat di aksi itu menyinggung tentang kesepakatan kelas pendapat yang baik. Ini yang disampaikan malah cara berpendapat yang baik. Mohon penjelasan korelasi antara cara berpendapat yang baik dalam aksi dengan prakarsa perubahan yang ingin dicapai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Cakra. Langsung kami tanggapi nggih. Monggo kepada Ibu Wahidatun Niswah untuk memberikan tanggapannya terhadap apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Suwandi. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Suwandi. Tadi pertanyaannya tentang apa korelasi dari kesepakatan kelas dengan cara-cara anak-anak berpendapat tadi Pak ya, prakarsa perubahannya tadi ya. Dalam hal ini kami berharap supaya nantinya melalui prakarsa perubahan ini anak-anak itu bisa mulai dari satu, bisa mengajukan pendapatnya, berani memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu nanti bisa mengetahui cara bagaimana berpendapat yang baik. Misalnya ketika kita dalam pembelajaran, ketika kita bertanya pada anak-anak, itu biasanya anak-anak menjawabnya itu tidak beraturan, istilahnya langsung berbicara tanpa ada angkat tangan, biasanya seperti itu. Jadi anak yang sebelah sana ngomong, sini ngomong, ya otomatis teman-temannya yang lain juga tidak bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh temannya. Nah, berdasar hal itu kita membuat prakarsa perubahan supaya nantinya anak-anak bisa mengetahui dan menyampaikan bagaimana cara berpendapat yang baik. Di antaranya seperti itu. Silakan bisa ditambahi oleh Pak Irfan. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan yang dilakukan Pak Suwandi. Kami tambah dari kelompok 2, korelasi hubungan antara kesepakatan kelas di awal dengan kaitannya biar siswa nanti bisa menyampaikan pendapat adalah seperti ini Mas. Jadi kalau kita sudah siapkan, terapkan kesepakatan di awal, maka kita harapkan nanti dalam proses pelaksanaan mengeluarkan pendapat dari seluruh siswa akan lebih teratur, akan lebih terarah karena memang di sini sudah ada kesepakatan kelas sebelumnya. Misalkan nanti kalau kelompok 1 berbicara, nanti kelompok 2 seterusnya jangan menyanggah. Artinya biarkan dulu selesai, tuntas dulu kelompok 1 mengungkapkan yang dipresentasikan, baru nanti kalau ada kesempatan untuk menanggapi baru kelompok lain yang diarahkan untuk menanggapinya. Jadi biar teratur, tidak seperti tadi yang disampaikan Bu Niswah kacau, tidak kacau. Jadi karena kalau sudah kesepakatan awal berarti anak-anak sudah tahu. Berarti kalau belum jatahnya saya tidak usah terobos. Nanti tinggal sesuai dengan urutannya ada. Sehingga harapannya nanti kondisi kelas akan teratur. Misalkan ramenya ya rame karena berdebat yang asik, menyenangkan. Seperti itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin konfirmasinya kalau siswa sudah berpendapat dengan baik berarti
bisa mengakomodir semua anak-anak yang bisa berpendapat sesuai dengan kemampuannya. Ada yang langsung dengan menggunakan istilahnya verbal, kalimat verbalnya. Ada juga yang kita beri kesempatan bagaimana mengungkapkan pendapatnya dengan menggunakan kertas post-it. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yang merasa kesulitan atau kurang suka dengan ketika dia menyampaikan pendapatnya secara verbal. Mungkin demikian Bu Eni, dengan menggunakan kertas post-it tadi diantaranya seperti itu. Terima kasih. Ya, maksud saya seperti itu, disinggung yang apa dikatakan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Dan sekarang kesimpulan dari hasil diskusi kita kepada Ibu Sari untuk menyimpulkan diskusi ini. Kepada Ibu Sari kami persilakan. Oke, terima kasih waktunya untuk Bu Husnul yang telah memberikan waktu kepada saya untuk membacakan kesimpulan dari diskusi ini. Diskusi kali ini yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang prakarsa perubahan yang kami berikan itu adalah menghargai pendapat orang lain. Tadi di situ ada 3 orang penanya, yaitu yang pertama 3 orang yang memberi tanggapan. Yang pertama Bu Titu hanya sekedar sharing. Terima kasih Bu Titu atas sharingnya, bahwa di awal-awal kita memberikan pendapat itu lebih baiknya menggunakan post-it terlebih dahulu. Nah, untuk Pak Suwandi tadi bertanya tentang penjelasan cara pendapat yang baik itu korelasinya apa dengan prakarsa perubahan dengan kesepakatan kelas. Nah, tadi sudah ditanggapi oleh Bu Niswa bahwa di situ akan membuat siswa lebih berani mengemukakan pendapat dengan baik. Terus anak biasanya tanpa aturan jika bertanya akan menjadi lebih beraturan. Nah, ditambahi lagi oleh Pak Irfan. Nah, kalau kita sudah menyiapkan kesepakatan di awal akan lebih teratur Pak untuk penyampaian pendapat dan tidak kacau. Nah, terus apakah tadi ketika anak itu sudah tahu tata cara pendapat yang benar, berarti anak itu sudah bisa menghargai pendapat orang lain? Dapat disimpulkan iya, di situ sudah bisa menghargai pendapat orang lain. Dan tata cara yang dari Bu Eni untuk mengoptimalkan kemampuan anak yang berkebutuhan khusus untuk kemampuan berbicaranya itu tadi sudah memaksimalkan penggunaan kertas post-it sebagai bagi anak yang kesulitan untuk menyampaikan pendapat secara verbal. Terima kasih. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Ibu Sari telah menyimpulkan hasil diskusi pada siang hari ini. Semoga hasil diskusi mengenai atap dapat bermanfaat buat kita semua. Sebagai kata-kata akhir, ikan hiu, ikan sepat. I love you, sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, luar biasa ya, kasih pelaku yang luar biasa. Lanjut sekarang kelompok 1 apa 3? Oke, yang mana mau duluan? Bu Elsiana? Iya, Bapak, kelompok 3. Oke, kelompok. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk teman-teman semuanya. Terima kasih waktu yang diberikan untuk kelompok 3. Ini terdiri dari saya yang sebagai moderator, Bu Novita nanti sebagai pemaparan presentasi, Bu Tuti dan Bu Mulika sebagai Bu Titu dan Bu Alimah sebagai penjawab, dan Bu Mulika nanti menulis dan menyimpulkan. Gitu. Baik, untuk segera melunasi tugas kita, kami berikan kesempatan juga untuk Bu Novita mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Silakan Bu Novita. Ya, terima kasih Bu Suyan. Mohon izin share screen. Baik, mohon izin kelompok 3 untuk menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai prakarsa perubahan menggunakan model atap.
baik prakarsa perubahan meningkat, yaitu untuk dari kelompok kami meningkatkan minat baca siswa melalui program literasi. Untuk A, awalnya minat baca murid yang masih rendah sehingga perpustakaan sekolah cenderung sepi. Hal ini dikarenakan murid lebih tertarik pada permainan atau game di HP. Kemudian untuk tantangannya, minimnya bahan bacaan, siswa bosan dengan buku yang tersedia dan bermain sendiri, terjadi keributan dalam memilih bacaan atau siswa mengganggu lainnya. Kemudian pemahaman terhadap bahan bacaan belum terukur. Kemudian untuk aksinya, yaitu melaksanakan pembiasaan membaca buku yang ada di pojok baca 15 menit sebelum pelajaran, dilaksanakannya program Sami Saku, 1 minggu 1 buku. Program ini bekerjasama dengan wali kelas. Tiap kelas untuk ikut mendukung program ini dengan ikut mengevaluasi jurnal membaca siswa. Kemudian untuk pelajarannya, perubahan yang diharapkan nanti adalah murid-murid akan memiliki motivasi intrinsik untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal literasi. Dengan adanya kemampuan literasi yang tinggi, selain dapat menajamkan kompetensi akademik, juga dapat menumbuhkan budi pekerti, karena murid tidak akan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novita atas pemaparannya. Semoga sudah sangat jelas ya tadi, sangat jelas sekali. Terima kasih Bu Novita. Kemudian akan kami berikan kesempatan pada teman-teman untuk menanggapi, hanya 2 saja nggih, baik berupa kritik, saran maupun pertanyaan. Silakan yang resen. Ya, Pak Nurhati disilakan. Bu Suryam atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari paparan kelompok 3 ini sangat bagus. Tadi di aksi saya melihat coba Bu yang aksi Bu di share screen atau kalau bisa di aksi itu tadi saya melihat mengevaluasi jurnal siswa. Nah, untuk anak-anak yang ada di SD, kata jurnal itu kan masih asing Bu. Nah, bagaimana kita cara mengenalkan jurnal itu seperti ini, padahal anak-anak SD itu belum mengenal kata jurnal. Kalau saya pahami, jurnal itu kan untuk anak-anak yang untuk mahasiswa mungkin S1, S2 lah. Itu bagaimana caranya? Ini tadi ada mengevaluasi jurnal pembahasan siswa. Nah, dasarnya itu apa cara membacanya siswa atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung dijawab dulu sebelum tanggapan yang kedua ya. Silakan Bu Titu atau Bu Alimah yang akan menjawab. Bu Titu, terima kasih untuk menjawab. Menjawab nih Pak Nur. Untuk jurnal, suaranya hilang ya Bu Titu, apa saya yang hilang? Masih suaranya masih belum di on cam. Untuk Bu Titu, halo. Jurnal itu nanti jurnalnya itu sudah disediakan untuk guru yang telah dapat itu ada jurnalnya, itu ada dalamnya halo, Bu Suryam. Ya, masih terdengar itu, lanjut. Untuk jurnal Bapak itu disediakan oleh guru kelas masing-masing. Itu ada nama buku, kemudian penerbit, kemudian ringkasan buku yang dibaca, begitu Pak. Dan itu nanti bisa dievaluasi oleh guru kelasnya masing-masing. Bagaimana Pak Nurhadi? Bisa ditambahi begitu.
Berarti anak mengevaluasi jurnal itu cuma judul buku, nama pengarang, itu saja Bu ya? Iya Pak, sama ringkasan buku yang dibaca itu tentang apa? Oh gitu ya Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya ya. Terima kasih. Ya, jadi jurnal bukan yang kita bayangkan di fakultas ya, tapi jurnal Pak ringkasan yang sudah disediakan oleh wali kelas masing-masing. Baik, untuk tanggapan yang kedua, urutannya tadi yang resen kami silakan kepada Pak Muhammad Irfan. Pak Muhammad Irfan, silakan. Baik, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Ini saya tertarik dengan tadi yang ada siswa itu kok lebih suka main HP di sekolah di kelas. Nah itu pertanyaannya adalah apakah ada aturan tertentu untuk penggunaan atau pemanfaatan HP di kelas? Karena kemarin pengalaman ini ya, ada pengalaman di sekolah kami itu kita pembelajaran menggunakan TIK, mereka menggunakan HP, semestinya sudah diberi, kita anak SD ya, sudah diberi arahan kalau sudah selesai nanti dimasukkan tas, tidak usah buka-buka yang lainnya. Namun ternyata karena kalau biasanya jam istirahat kan mesti karena mereka berkelompok berani membuka yang tidak kita harapkan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana yang SD aja kadang-kadang bisa muncul seperti itu, lalu yang tingkat sekolah tinggi bagaimana pengenangannya? Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada program Samisaku. Berarti kalau sudah ada program Samisaku 1 minggu sekali membaca buku sampai akhir, itu berarti secara tidak langsung literasi mereka nanti akan tinggi. Lah, apa dampaknya memang benar-benar berdampak pada pengetahuan mereka dalam pemahaman ataupun intelektualitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Irfan atas tanggapannya. Kepada Bu Titu kembali kami silakan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih Ibu Surya, mohon izin tadi yang menjawab nomor 1 tadi namanya Bu Siti Alimah. Ibu Surya ini sangat cinta dengan saya, jadi yang teringat begitu terus. Ya. Ya, terima kasih. Yang tanggapan dari Pak Irfan yang pertama mungkin saya tanggapi, untuk yang Samisaku nanti akan dilanjutkan oleh Bu Siti Alimah gitu nggih. Untuk yang redaksional tadi siswa cenderung lebih menyukai HP daripada buku. Itu karena itu bukan dalam konteks di sekolah nih, karena kalau di sekolah saya terutama itu siswa tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Redaksional tadi itu maksudnya adalah siswa itu pada zaman sekarang itu lebih menyukai HP daripada buku. Jadi siswa itu lebih suka memegang HP gitu ya, secara itu daripada membuka buku membuka dari buku. Ini bukan itu tidak adanya HP, adanya teknologi seperti itu, jadi kecenderungan siswa, minat siswa untuk membaca buku, untuk memegang buku seperti itu menjadi menurun, seperti itu Pak. Untuk selanjutnya, untuk yang program Samisaku ini karena sudah diimplementasikan di sekolahnya Bu Siti Alimah. Terima kasih Bu. Untuk program Samisaku ini Bapak, ini 1 minggu 1 buku. Jadi untuk menghidupkan kembali perpustakaan yang ada di SD saya terutama, karena mungkin di SD saya itu perpustakaannya bukunya banyak tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi selain ada program baca 15 menit sebelum pembelajaran, itu diimplementasikan dengan program Samisaku yang bekerja sama dengan tiap wali kelas untuk ikut mengawasi jurnal yang ada, yang jurnal membaca siswa tadi Bapak. Dan itu alhamdulillah dengan adanya program Samisaku itu untuk kelas, terutama untuk kelas tinggi, anak bisa lebih meningkat membacanya dan pemahaman untuk membacanya itu lebih bagus. Seperti yang disampaikan Bu Titu tadi, sekarang ini anak lebih sering konsentrasinya itu kalau di rumah di HP, dan kalau di sekolahan itu kalau jam istirahat itu lebih banyak anak bermain di lapangan, dengan perpustakaan itu tidak
dimanfaatkan secara maksimal. Jadi di sini program Kami Saku itu memberikan seperti memotivasi siswa untuk membaca, sehingga jurnalnya itu kalau penuh anak itu senang karena kadang mendapat reward dari gurunya, pujian dari gurunya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kolaborasi kedua sahabat saya yang luar biasa. Semoga Pak Soleh yang tadi memberikan pertanyaan bisa cukup puas ya Pak Soleh, atau mungkin ada teman yang lain ingin menanggapi. Ini saya lihat banyak yang raise hand, berarti banyak yang antusias ini kepada kelompok kami. Terima kasih sekali, semoga masih cukup waktu ya, masih diberikan keluasan waktu. Ada Bu Eni tadi, urutan raise hand lainnya. Silakan jika ingin berikan tanggapannya Bu Eni. Terima kasih banyak sama Bu Suryam dan kelompok 3 yang sudah memberi kesempatan pada saya. Tadi saya melihat di screen bahwa tantangan dari prakarsa perubahan yang kelompok 3 bawakan tadi ada jumlah buku yang minim, ya kalau tidak salah di tantangannya, jumlah buku untuk yang literasi ini, gerakan literasi ini. Nah itu tolong bisa di-share yang sebenarnya kalau tidak salah di salah satu slide di tantangannya itu ada jumlah minim. Berkaitan dengan tantangan yang ditulis di situ atau yang didiskusikan di situ, apa tidak lebih baik di aksinya itu berkaitan. Jadi di aksinya bagaimana mengatasi tantangannya itu. Jadi kalau tantangannya minimnya bahan bacaan, mungkin di aksinya bisa berkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Jadi kalau tidak salah perpustakaan daerah Demak itu setiap berkala itu mengunjungi sekolah-sekolah. Jadi bahan bacaan untuk anak-anak juga bisa diperbanyak, dan kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua ya. Jadi sebisa mungkin kita selalu melibatkan program apa yang kita kenakan yang berpihak kepada murid-murid kita, itu selalu berkolaborasi dengan pihak orang tua. Jadi sebisa mungkin komunikasi, kolaborasi dan yang lainnya itu berkaitan dengan lalu berhubungan dengan kita selalu menjalin komunikasi dengan pihak wali murid atau orang tua murid. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya, dan nanti pasti akan menambah ya, menambah benar ya, ada minimnya bacaan, jadi nanti aksinya adalah menambah bacaan, kolaborasi dan lainnya. Maka masih belum berarti membaca yang sederhana itu yang ingin saya tambahkan tadi sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Purwati, dan tadi sebenarnya sudah sama selaras dengan apa yang sudah dijawab oleh Bu Alimah dan Novita. Berikutnya, tanggapan berikutnya kami beri kesempatan kepada Pak Suhu saya ini, Pak Selamat Muhammad Samroni. Silakan.
Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu Suryam. Hanya nambah saja atau memberi masukan ya. Kenapa kok siswa pas cocok untuk jenjang ya? Karena gini Bu, ibu semuanya, misal di kelas 4 ya, nonton itu semua membacanya itu tingkatnya sama. Mungkin dia pada level A, level B, level C, level D. Jadi langkah baiknya itu disiapkan sesuai dengan karakteristik atau kemampuan baca siswa. Jika level A berarti punya bagaimana, B bagaimana, C bagaimana, dan ditata rapi bisa baca. Dan untuk buku-bukunya kalau ini bisa dengan cari di buku mutung ya, buku yang ada di Kemdikbud itu ada banyak sekali yang sebenarnya literasi adalah literasi multimedia. Yaitu intinya gini, berarti untuk bahan-bahan bacaan itu kalau bisa disesuaikan dengan karakteristik anak, dia membacanya bagaimana, level baru level A, B, C atau bagaimana. Kalau itu bisa dengan penuhi, insya Allah dia akan mampu. Misal gini, kelas 1 diberi buku kelas 6, mungkin dia mampu. Kelas 2 diberi buku kelas 4, jika dia nggak mampu. Kelas 4 diberi buku kelas 1, juga mungkin dia juga gampangan gitu. Jadi harus ada namanya perjenjang, sehingga bukunya itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Itu aja Bu, terima kasih. Yeah. Bisa dimaklumi ya, bisa dimengerti ya. Siapa? Selamat Muhammad Jamroni, wis tak datin, mesti luar biasa Putri. Terima kasih atas masukannya, sangat memberi pencerahan kepada kami. Pak Latri, mohon masih diberi waktu ya. Ini ada Bu Diah Arumsasi untuk memberikan tanggapannya. Silakan Bu Diah. Iya, baik Bu Suryam dan teman-teman semua, terima kasih. Saya sedikit saja mungkin tangkap tadi untuk anak itu kan ada minimnya bahan bacaan seperti itu ya, yang tadi juga sudah di slide kembali, sehingga tadi terjadi masalah kayak anak itu berebut bahan bacaan gitu. Tetapi di dalam aksinya atau di mana tadi waktu dijelaskan mengenai Sami Saku, itu sebuah keadaan yang kontradiktif bahwa bahan bacaan itu banyak tapi minat baca anak itu tidak ada, sehingga dibuatlah program seminggu sekali anak menghabiskan satu buku. Nah, mohon mungkin ini masukan saja supaya antara tantangan dengan aksi itu disinkronkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang literasi itu menjadi hal yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan, karena membaca itu membuka jendela dunia seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat juga bahwa karakteristik siswa itu kan berbeda-beda. Ada anak-anak dengan gaya belajar audio, ada anak yang belajarnya dengan minat baca literasi. Apakah ini bisa diakomodasi antara literasi dengan metode atau model yang lain? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dia, luar biasa juga. Mohon maaf tadi karena di pembahasan kelompok kita tadi sempat saling menunggu, jadi akhirnya waktunya yang sedikit, akhirnya kita ngerjainnya satu-satu, jadi kurang sinkron. Insya Allah nanti kita sinkronkan. Terima kasih atas masukannya. Apakah masih ada yang ingin menanggapi? Sudah. Pak Latri, masihkah diberi kesempatan waktunya? Sudah Bu, sudah. Kita ganti kelompok 3 aja. Baik, kalau begitu kami kasih kesempatan kepada Bu Mulika memberi kesimpulan atas pembahasan di kita tadi. Silakan Bu Mulika. Ya, terima kasih waktunya kita sini kesimpulan dari presentasi kelompok 2, yaitu tadi rencana prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat baca murid melalui program literasi. Di sini saya menarik benang merah dari apa yang sudah dipresentasikan, kemudian jawab dari teman-teman semuanya yang tergabung di kelas 2A. Yang pertama, terkait bagaimana memperkenalkan jurnal membaca siswa, yaitu pada tingkatan SD, yaitu di sini disediakan buku yang oleh wali kelas, di mana buku nanti berisi judul bacaan, nama pengarang dari kasat yang harus diisi atau siswa.
Kemudian terkait dengan arahan pada apa itu atap yang sudah disusun oleh kelompok kami, di mana siswa itu lebih menyukai hybrid daripada guru. Kemudian untuk selanjutnya terkait program satu yaitu satu guru satu buku, yaitu apa caranya, yaitu dengan cara bekerjasama dengan masing-masing wali kelas untuk mengawasi jumlah membaca siswa, dan dari sini maka dapat meningkatkan minat baca formulasi anak untuk membaca lebih kemudian yang maka kelompok kami menulis antara jumlah guru dan apa provinsi kelompok kami sinkronkan antara tantangan dan aksi. Untuk pembacaan itu bisa dipersiapkan dengan karakteristik siswa berjenjang. Kemudian literasi bisa diakomodasi dengan metode yang lain menyesuaikan karakter peserta didik. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya tarik dari diskusi atau presentasi yang kedua. Di sini saya menyampaikan pantun kepada Bapak Ibu semuanya. Bungkuslah ikan dengan kertas, lalu kita taruh di atas. Pengajar praktek visualitas pasti diberi pemberian dengan guru kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Memberikan jasa kelompok 2 siap ya. Kelompok 3 yang ketiga. Berikutnya kelompok 1 silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ada semoga untuk teman yang miskin silakan untuk pembahasan kami untuk prakarsa perubahan yang kami ambil adalah dan literasi digital. Untuk kelompok kami terdiri dari satu saya Selamat Muhammad Sabroni, yang kedua Denny, yang ketiga Arul Tarik, keempat Purwati, Bapak Suwandi, yang terakhir ada kita ya. Langsung saja untuk literasi saya silakan Bapak Ijin. Semoga. Ya, terima kasih saya Merani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Menteri, teman-teman semuanya. Presentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 sudah diperkenalkan oleh Pak Ia Bilang. Langsung saja saya materi ingin presentasikan yang kita diskusikan. Seperti Bapak Instruktur, Bapak yang jelas untuk bahan cara yang pertama berpihak pada murid dan itu hanya awal aset itu di awal tanggung jawab, di sana ada tanggung jawab dan tujuan yang harus dicapai. Kalau tantangan itu kita diselesaikan untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk aksi itu ada ketentuan dari strategi belajar yang sudah kita rencanakan. Terus yang UP atau pelajaran hasil revisi terhadap seluruh proses dari Prakarsa. Untuk kita itu inisiatif praktek baiknya dengan tema pengembangan literasi digital, Bapak Ibu. Jadi untuk A-nya atau aset atau atapnya itu ada kita tadi diskusikan. Yang pertama adanya Satpras. Asetnya adanya Satpras berbasis teknologi dan jaringan internet yang stabil. Yang kedua SDM atau sumber daya manusia, gurunya melek teknologi. Dan yang ketiga dukungan pimpinan dalam pengembangan sekolah dengan kelihatan atau tantangan. Yang pertama ada guru tidak mendukung pengembangan literasi digital. Yang kedua belajar
besar belum maksimal. Yang ketiga dibutuhkan anggaran untuk operasional pengembangan literasi digital. Untuk selanjutnya koordinasi dan kolaborasi dengan rancangan program kegiatan. Yang ketiga, sosialisasi dalam program kegiatan kepada seluruh yang komponen sekolah maksimal itu menghadirkan guru, siswa, dan komite. Lalu yang pelajaran yang harapkan yaitu terwujud yang buatnya integrasi kita. Dari kelompok 1 bisa ditanggapi, dimasukkan dan banyak kasih kalau ada saya adalah kita sama pasti bertanya dulu pada pemerintah akan silakan. Terima kasih Pak Samroni atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tadi membaca prakarsa perubahan yaitu terkait pengembangan literasi digital, itu sangat tertarik sekali. Dan di sini yang ingin saya tanyakan, literasi digital yang dimaksud di sini itu seperti apa, Pak? Apakah seperti aplikasi yang nanti bisa di-download anak dengan menggunakan HP atau bagaimana? Kemudian jika literasi digital itu dengan internet, cara pelaksanaannya itu bagaimana untuk sekolah yang minim internet, itu bagaimana Pak untuk mengatasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Asti, monggo Bu Asti. Baik, terima kasih Pak Samroni. Saya juga tertarik pada presentasi kelompok 1 ya ini ya. Nah, ini program kegiatan contohnya apa untuk pengembangan literasi digital? Jadi saya tertarik sekali. Terima kasih. Ya, Bu Asti semuanya lembut ya. Sampai saya nanti bingung. Ini langsung kita jawab dulu biar nanti kalau kebanyakan malah bingung kita. Yang pertama adalah listrik kita yang itu bentuknya apa dan sekolah yang minim wifi mungkin ya bagaimana cara untuk program ini bisa terpenuhi. Untuk kepada Pak Suwandi dipersilakan mungkin untuk bisa membantu teman-temannya. Monggo Pak Nudi. Oke, monggo Pak Nudi. Terima kasih. Pertanyaan kelompok dari pasti saya akan menjawab dari pertanyaan apa yang ditanyakan oleh pasti itu tentang contoh pengembangan literasi digital yang ada di sekolah. Alhamdulillah dari kelompok kami tadi membahas tentang digital. Nah, dan untuk menghadapi ilustrasi ini karena nanti pembekalan tentang digital atau tentang dunia teknologi. Karena dunia teknologi ini kan anak sudah mengenal anak yang itu kalau diberi HP mainan itu juga ada efek positif, yaitu anak akan dengan digital. Nah, untuk anak-anak atau program yang contoh di sekolah itu menghadapi satu-satunya ya. Nah, ini kan pernah kali dengan dunia digital. Nah, untuk salah satunya itu pengembangan mengenalkan anak kepada mengembangkan anak tentang bagaimana cara atau membuka laptop, kemudian bagaimana mengoperasikannya, ya, dan itu literasi digital ini otomatis anak itu sudah dibekali. Jadi anak itu tidak kiko atau tek tentang teknologi. Kadang itu yang sudah dewasa saja itu tetap disodori laptop itu cara mengoperasikannya nggak bisa, membukanya karena seperti itu lah anak-anak tadi
diajak anak-anak mengenalkan literasi digital salah satunya itu tadi untuk menggunakan NPK yang sekarang ini kelas 5 ya, tentang literasi gimana cara mengerjakan kasih dan saya mungkin teman yang menjawab atau menambahi yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada dia, Pak Nur Nano, Pak Sundi. Ya, Pak Suwandi, kalau yang tadi ya pertama ya, pertama lagi ya Pak Suwandi di Pak. Terima kasih Sam. Mohon izin teman-teman menjawab pertanyaan dari Bu Mulika terkait dengan pengembangan literasi yang kita tertarik ini terkait dengan aplikasi atau apa. Jadi pengembangan ini adalah tindak lanjut dari tadi kelompok 3 kalau terkait dengan literasi yang buku. Artinya ketika anak-anak mencari bahan literasi dari buku ini lebih berkembang karena sekarang betul yang sampaikan Pak Nur bahwa sekarang sudah mulai ke arah teknologi. Oh, putus-putus ya? Sabun lanjut. Oh jelas, oke. Oke, jadi ini adalah tindak lanjut dari literasi itu. Jadi bagaimana anak seperti tadi diharapkan pelajarannya membudayanya literasi digital. Ya, jadi diharapkan itu. Jadi ini bukan tentang aplikasi, tapi bagaimana anak-anak membudaya terkait dengan penggunaan literasi digital ini. Kemudian bagaimana jika sekolahnya minim internet? Jadi memang itu tantangan. Nanti itunya menjadi tantangan. Kalau memang itu terkait daerah yang sulit sinyal, ya itu repot. Tetapi kalau tantangannya minim internet itu terkait dengan jelas Mas Sam suaranya? Ya oke. Ya kalau memang sekolah itu, daerah sekolah itu bisa terhubung dengan internet, maka itu menjadi tantangan dan tantangan itu harus dilakukan aksi. Bagaimana mengoptimalkan aset yang dimiliki. Aset itu bisa dana, bisa mungkin aset politik. Di daerah itu mungkin punya kenalan orang-orang politik yang bisa menghapus tantangan itu. Kemudian tadi Bu Asti contohnya literasi digital itu bagaimana anak-anak ketika menghadapi ANPK, anak mencari bahan-bahan literasi itu memanfaatkan literasi yang ada. Contoh di sekolah saya misalkan kami punya bantuan 15 Probook. Jadi anak-anak belajar tidak hanya dari buku. Jadi mereka mencari bahan itu menggunakan Chromebook mereka dan dari sana anak-anak mendapatkan tambahan literasi melalui digital. Itu mungkin penjelasan dari saya buat Oke, terima kasih. Saya tambahin ya teman-teman untuk literasi digital untuk yang minim internet itu sebenarnya sudah ada disiapkan tuh ya. Kalau kita lihat di platform yang mengajar itu ada asesmen itu ada cara-cara untuk belajar atau menyiapkan ANPK. Di situ tidak harus online, bisa offline. Dengan cara jenengan masuk membuat classroom, terus jenengan pilih salah satu asesmen yang diinginkan yaitu literasi atau numerasi. Silakan nanti tunjuk soalnya. Nah soalnya itu bisa online, bisa offline. Bagi yang online itu bagi sekolah yang punya wifi oke, tidak masalah. Tapi yang tidak punya wifi bisa jenengan pakai offline-nya. Jadi offline-nya nanti bentuknya PDF, silahkan dicetak, nanti bisa diberikan sama siswanya. Sehingga yang bagi daerah minim-minim itu ada ya literasi bisa meliputi apa yang bisa membuat anak lebih lebih terarah. Itu nggih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua silahkan. Untuk Bu Husnul Khotimah, monggo. Berarti kan Pak waktunya udah berakhir Pak. Oh, waktunya sudah berakhir. Oh, terima kasih. Mohon maaf Bu Husnul karena waktu sudah jam 11.59 sebenarnya sangat seru sekali menambah wawasan, tapi berhubung waktu mohon maaf. Untuk mungkin kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Gimana nggih?
Dan untuk teman-teman semuanya sangat luar biasa karena waktu sudah selesai. Langsung untuk penutup saya berikan sama Bu Dia. Monggo Bu Dia. Ya baik, terima kasih untuk Pak Tama, juga Bapak Latri, dan teman-teman semua. Hari ini kita banyak belajar dan apa yang kita pelajari hari ini kiranya bermanfaat untuk membuat sebuah perubahan di sekolah kita masing-masing dengan mengadopsi sesuatu yang bisa kita lakukan dengan rekan guru dan sekolahan lainnya. Terima kasih, itu saja, sehingga saya kembalikan kepada Bapak Latri. Ya. Terima kasih Bu Dia telah menyampaikan kesimpulannya. Untuk pas kami tidak ada pantun ya. Dan untuk partnya disimak pribadi, buat sendiri, diucapkan sendiri. Jadi kami mohon maaf jika ada kurangan. Sekurang lebihnya saya berikan kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak Iwayolasi Pastor kita. Semoga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok yang sudah sangat antusias ya mendiskusikan tentang prakarsa perubahan ya. Bisa ditutup dulu share screen-nya Bu Ibu, Bapak Ibu. Oke. Baik, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung waktu. Nah Bapak Ibu, dari tadi sudah 3 kelompok sudah cukup alot berdiskusi terkait dengan membangun prakarsa perubahan. Ingat, dalam membuat prakarsa perubahan ada 3 kata kuncinya ya. Ya, pikirkan dengan baik-baik, renungkan, dan ini aplikasikan. Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Apakah itu memang saat ini dibutuhkan sekali? Kemudian apa dampaknya kepada murid? Ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting, apakah ini bisa oleh teman kita ya. Ketika membuat program yang praktik baik, kalau memang susah berisi, misalnya menyangkut keanggaran, kebijakan, berarti itu belum kata kita mohon diperhatikan dengan baik sehingga nanti Bapak Ibu tidak ada Bapak Ibu berakhir di tatap maya ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan dari jam 12 sampai jam 16 Bapak Ibu untuk menulis inisiatif praktek baik ya dengan model ATA, tapi ini secara pribadi ya, masing-masing secara individu. Nah kemudian Bapak Ibu upload di LMS ya, upload di LMS. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa hari ini ada memberikan refleksi untuk hari yang ke-7 dengan model deal ya. Jadi tuntaskan waktunya sebelum pukul 23.59. Nah, apa yang tadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu buat prakarsa praktek baik, prakarsa perubahan dengan model atap, besok pagi ya presentasikan masing-masing, ukur supaya waktunya selesai dalam waktu 4 menit ya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan Bu Elsie sebelum ini tutup. Terima kasih Bapak, mohon izin bertanya. Berarti ini untuk yang prakarsa secara kelompok tidak diunggah di LMS? Kalau di LMS tidak, kita berlatih di sini, berlatih membuat prakarsa perubahan. Jadi hasil diskusi tadi Bapak Ibu tentunya akan menambah wawasan, menambah pemahaman, tetapi selalu pikiran utamanya adalah praktek baik yang Bapak Ibu akan buat itu berkaitan dengan bagaimana mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu ya, dengan 3 indikator tadi. Bisa paham ya? Jadi pendidikan yang memerdekakan, kemudian dengan 3 indikator tadi, sesuai kebutuhan belajar murid, dampaknya pada murid bisa di PM ya, atau di duplikasi. Itu Bapak Ibu ya, selamat beristirahat dan Bapak Ibu selamat berselancar lagi di LMS.
kalau bahasa di sini selamat bersenang-senang dan kemudian jangan lupa bahagia gitu ya. Nah, sebagai penutup, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan ditutup dengan doa ya. Silakan siapa memimpin doa pada siang hari, silakan raise hand. Siapa yang sudah raise hand, dipersilakan untuk menutup doa, mengantarkan doa pada siang hari ini. Ya, silakan Pak Slamet. Iya, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Teman-teman, hari ini sangat luar biasa nggih. Kita saling berkolaborasi, sangat senang, bahagia katanya Pak nggih. Jangan lupa. Dan untuk ini biar nanti semua kita biar semuanya hari ini bermanfaat, mari kita tutup dengan doa. Untuk doa, Sudi persilakan. Selesai. Semoga dengan kita ini semua kegiatan tadi bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih waktu saya berikan kepada Pak Lastri kembali. Baik, terima kasih Pak Slamet sudah mengantarkan doa pada siang hari ini. Semoga doa yang dihantarkan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat. Kita sudah ada di puncak hari ini ya, terlancar di LMS ya. Semoga Bapak Ibu mampu mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Dengan tadi diadakan doa, maka berkata kita hari ini saat selaku dengan kegiatan mohon maafkan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Salam, Om, Santi, salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu boleh ambil foto. Jangan lupa hari ini Bapak Ibu link yang kemarin ada yang masih nyimpan daftar hadirnya, silakan diisi ya. Bapak Ibu, saya izinkan untuk meninggalkan ruangan ini ya. Silakan, saya beristirahat ya. Dan mohon izin, saya tutup ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak, terima kasih. Selamat siang Bapak, terima kasih.